Oke, balik lagi ke Aping Irsyad Channel. So, ya, kita buat channel yang sedikit beda dikit. Sedikit beda dikit. Intinya lebih beda dari yang biasa kita bikin. Sekarang kita ada konten baru, di mana kita ini bakal bahas suatu hal yang mistis-mistis atau fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Oke, kalau misalkan di sini kalian udah tahu belum? Apa itu mitos? Jadi, mitos itu sendiri adalah cerita tradisional yang sudah ada sejak lama, namun dipercaya keberadaannya atau dipercaya atas ceritanya. Gitu, guys. Inti dari mitos itu. Contohnya, kalau kalian misalkan dibilang sama orang tua, jangan pergi malam-malam, pamali, atau segala macam pamali-pamali, itu adalah salah satu contoh mitos atau ya cerita tradisional yang dipercayai sampai sekarang. Oke, di sini gue bakal bahas tentang beberapa mitos yang beredar di eh, Indonesia. Mungkin salah satu dari mitos ini pernah kalian rasain atau kalian dengar. Baik, yang pertama, menaruh cermin di depan kasur. Jadi kalian kebayang nggak, naruh cermin di depan kasur? Kasur, cermin. Ada yang tahu mitosnya kenapa? Komen di bawah. Kalau ada yang tahu duluan. Jadi, menaruh cermin di depan kasur ini nggak boleh karena dipercaya saat kita tidur ini, jiwa-jiwa kita ini traveling gitu guys, jalan-jalan. Keluar dari tubuh kita. Roh kita ini keluar dari tubuh kita. Nah, hal ini menyebabkan kebingungan bagi roh kita akan saat pulang kembali. Karena akan ada dua tampilan, di mana yang asli dan pantulannya, maka yang dipercaya ini bahwa roh akan bingung kembali kemana. Kan ngeri ya kalau baliknya malah masuk ke kaca gitu. Tapi sadar gak sih kalau ini ceritanya lebih mirip ke film Insidious. Ada yang pernah nonton? Ceritanya mirip. Coba lihat. Nah, jadi untuk kalian yang percaya atau enggak tentang hal ini, ya boleh aja. Karena ini adalah kumpulan mitos-mitos yang mungkin nyata atau enggak. Intinya keberadaan cerita ini adalah cerita tradisional. Oke, yang kedua adalah tidak boleh bercerita seram saat berpergian jauh. Udah ada yang tahu belum? Kenapa nggak boleh bercerita seram saat berpergian jauh? Karena dianggap bercerita seram saat berpergian jauh itu dapat mengundang gitu. Mungkin ada beberapa orang yang lebih memilih cerita serem sama teman-teman saat hangout keluar kota atau kalian yang mau camping dan lain-lain. Tapi kalau kalian tahu, cerita tersebut adalah dapat mengundang makhluk-makhluk luar juga. Tahu kan makhluk luar? Ya, bukan luar negeri, tapi luar dimensi. Kalau kalian berpikir juga gimana ceritanya bisa terjadi, karena tanpa kalian sadari mungkin berdasarkan cerita yang saya ambil ini, mereka itu sebenarnya ada di sisi kalian, tapi kalian nggak sadar. Gitu guys. Jadi kalian kalau ceritain mereka, kalian belum tentu tahu kan di mana keberadaannya mereka. Bisa jadi di sebelah kalian gitu. Oke, di sini kalian kalau misalkan berpergian jauh direkomendasikan untuk bercerita Bobo. Ada yang tahu majalah Bobo? Komen di bawah kalau ada yang tahu. Oke. Dan yang ketiga ini adalah tidak boleh tidur pada waktu maghrib. Berarti habis sisa boleh? Boleh. Oke. Jadi, kenapa orang-orang tuh tidak boleh tidur pada waktu maghrib? Nah, ini dia guys yang menarik. Mitosnya, kalau misalkan kita tidur di waktu maghrib, roh-roh, jadi makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk tak kasat mata gitu ya, seperti hantu mungkin, atau ya kamu yang suka hilang dadakan. Nah, ini muncul di waktu-waktu tersebut. Karena ada beberapa kepercayaan yang menganggap waktu setelah maghrib ini adalah waktu-waktu yang sakral. Jadi saat kalian tidur di waktu maghrib itu sangat berbahaya guys. Bakal kalian mungkin
tidurnya ditemenin sama makhluk sakral itu. Bukan makhluk sakral, makhluk halus. Bukan beruang, tapi hantu. Oke. Yang keempat, kalau misalkan kalian anak yang sangat rajin, suka bebersih, dan lain-lain, ini mitos ini nggak cocok untuk kalian. Karena ini mitosnya adalah tidak boleh menyapu di malam hari. Ada yang pernah ngebayangin nggak kalau menyapu di malam hari ini adalah termasuk salah satu mitos yang populer di Indonesia. Jadi di dalam cerita tersebut menyatakan bahwa malam hari adalah malam-malam para makhluk halus, ya bukan beruang, maksudnya hantu, itu berdatangan. Dan sudah waktunya mereka untuk berkeliaran. Makanya kalau misalkan kalian menyapu, itu sama saja kalian mengundang mereka. Kalian mengerti? Iya. Jadi usahakan untuk tidak menyapu pada malam hari, bisa menyapu pada waktu pagi, siang, sore, malam. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas beratku. Dan oke, lanjut. Dan yang terakhir, yang kelima. Jadi ini total ada 5 mitos yang beredar di Indonesia yang mungkin kalian pernah dengar atau tidak. Yang kelima adalah tidak boleh ganjil saat berpergian. Oke. Kalian tahu kan kalau ganjil itu nggak dimulai dari angka 3, 5, 7, tapi dimulai dari angka 1 juga. Kalian tahu kenapa nggak boleh ganjil? Karena menurut mitos di sini guys, kalau misalkan kalian berpergian keadaan ganjil, yang mengisi kekosongan itu siapa? Yang jelas bukan teman kita, tapi iya, kamu. Iya. Jadi gitu guys. Kalau misalkan yang jomblo ini nasibnya gimana? Kalian tahu rasa gimana udah jomblo, nggak punya teman gitu kan? Hangout sendiri, dan ya lumayan ada yang nemenin, walaupun bukan manusia. Oke guys, mungkin segitu aja dari cerita mitos-mitos yang beredar di Indonesia. Mungkin kalau kalian suka dengan video ini boleh like. Kalau nggak suka ya udah, jangan dislike. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi apa lagi yang mau dibahas, boleh komen di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Peace.